Cuma mau nanya, apakah seorang Bante itu boleh merokok sama berjudi? Apakah termasuk melanggar sila? Judi? Iya. Oh. Misalnya main togel gitu kan. Pertanyaan kedua, terus kalau judi sama togel itu kalau di kayak main jackpot gitu untuk umat gitu termasuk melanggar sila nggak Bante gitu? Kenapa? Kalau apa? Kalau untuk umat rumah tangga, dia suka main judi, main togel ataupun main jackpot gitu, termasuk melanggar sila nggak Bante? Baik. Ya sebagai seorang biku itu sudah semestinya untuk punya penghidupan yang baik, menghindari penghidupan yang keliru. Jangankan penghidupan yang keliru, misalnya dengan menjual barang atau berbagai cara. Jangankan urusan penghidupan yang keliru, misalnya dengan menjual barang atau menjual jasa, misalnya dengan pengobatan tertentu, misalnya dengan kuamia, ini loh membaca garis tangan, membaca garis muka untuk penghidupan, untuk mendapatkan pendapatan. Ya tentu itu satu hal yang dicela dan termasuk punya penghidupan yang keliru seorang biku. Nah, jangankan yang ini biku bermain saja begitu ya, biku bermain ya itu tidak pantas, tidak cocok. Nah, itu perjudian, main togel apa dan sebagainya, kalau itu mungkin bikunya tidak berharap untuk, ya mungkin sedikit banyak ya berharaplah main, kalau itu main togel kalau nggak berharap dapat ya untuk apa juga gitu. Ya toh? Ya. Katakanlah itu lebih utamanya ke permainan begitu ya. Ya biku main-main juga enggak bagus. Main-main apalagi main-main hal yang begituan ya. Termasuk juga mungkin ya main saham juga begitu ya. Bukan hanya judi. Saham apakah judi? Tidak. Tapi main saham ya tidak bagus. Oleh karena apa? Saham itu sudah termasuk perilaku bisnis, perilaku jual beli, perilaku investasi, perilaku orang yang membuat suatu usaha begitu. Nah, sedangkan biku merokok, begini, yang disebutkan dalam Winaya itu ya sebatas arak, wine atau apapun, bahan apapun yang lain yang memabukkan. Begitu. Bukan, nah ya kita mengertinya keliru. Bukan barang apapun yang membuat ketagihan. Dua hal yang berbeda. Begitu. Yang memabukkan meskipun tidak membuat ketagihan, tidak membuat tertagihi, ya tetap keliru, tetap salah, gitu. Tapi yang tidak memabukkan, tetapi yang menagihi, nah, itu tidak ada aturannya itu mengatur begitu itu untuk biku. Nah sekarang rokok itu apakah punya konteks memabukkan? Di sini perlu kriteria mabuk itu apa? Mabuk itu yaitu adalah kondisi pikiran yang sudah lost control. Tertanda dari orang yang tahu malu setelah mabuk menjadi orang yang tidak tahu malu. Mungkin dengan mengumbar kata-kata, mengorek rahasia diri sendiri dan orang-orang di dekatnya, atau mempermalukan orang di depannya tanpa tahu malu, atau mungkin pakai pakaian sembarangan di tempat yang tidak cocok karena mabuk.
Ya. Ini kriteria mabuk satu. Satu lagi, dari orang yang biasanya itu bisa takut, ngerti takut, menjadi tidak bisa takut, tidak ngerti takut. Berani melakukan hal apa yang pada umumnya itu orang tidak seberani itu. Termasuk yang bersangkutan kalau tidak mabuk pun tidak berani. Tetapi begitu mabuk menjadi berani. Sehingga mengapa arak, wine, dan sebagainya itu, minuman yang memabukkan itu, diberi nama surah. Surah meraya majapamatana. Surah artinya arak. Tetapi kata surah itu sendirinya apa? Surah artinya pemberani. Yang membuat berani. Jadi setelah minum yang namanya surah ini, membuat orang itu menjadi berani. Sehingga disebut dengan surah. Nah, jadi kriteria mabuk itu ada di sana. Sedangkan rokok itu sendiri, apakah sampai membawa si perokok itu ke sana? Begitu. Ya toh? Hanya memang rokok itu secara ilmu kesehatan, oleh Dewan Kesehatan Dunia dinyatakan membahayakan kesehatan. Nah, sehingga kalau seorang biku mematuhi untuk tidak merokok, bukan karena winayanya, tetapi karena memang mematuhi anjuran Dewan Kesehatan Dunia. Jadi harus dipilah-pilah. Begitu. Satu hal lagi memang mungkin image di masyarakat, begitu ya. Tapi image di masyarakat tergantung pada zamannya, tergantung pada tempatnya. Sebelum ada himbauan dari Badan Kesehatan Dunia, kemudian ke negara-negara, ya di negara Buddhis, ya seperti di Thailand salah satunya yang saya tahu dan saya pernah tinggal lama di sana. Kegiatan hari-hari masyarakat Buddhis, ya salah satunya mengundang biku ke rumah, termasuk datang ke istana diundang oleh para bangsawan, para raja sekalipun gitu ya. Apa suguhan salah satunya adalah rokok. Rokok dan bukan hanya rokok, kapur sirih juga. Kapur sirih sama itu buah jambe itu, buah pinang. Buah pinang, pokoknya semua itu lengkap deh itu. Nah, itu masyarakatnya memang ya itu punya image yang sedemikian rupa terhadap rokok. Tidak masalah, tidak apa. Begitu. Jadi apakah itu terus kemudian diartikan bahwa kalau satu masyarakat itu punya image yang cenderung negatif terhadap rokok, begitu. Apakah kemudian itu adalah juga sebagai larangan bagi biku untuk merokok? Saya juga tidak yakin juga, begitu. Ya tentu karena ada fenomena seperti itu, kalau misalnya ada biku merokok, gitu, ya bikunya harus tahu diri, tidak sengaja merokok itu di tempat yang ya sangat-sangat umum yang bisa dilihat orang. Ya kalau mau merokok karena itu memang bukan satu aturan winaya apa, begitu ya, dan tidak melanggar winaya apapun. Ya, kalau urusan kesehatan kan itu ranah pribadi masing-masing. Iya toh, masa memaksa orang untuk nah, kan nggak bisa, kan itu sudah itu beda konteks sudah. Ya cari tempat, cari apa yang kira-kira lebih privat begitu ya. Nah, itu aja. Gitu. Jadi sedangkan untuk umat yang melakukan perjudian, apakah itu melanggar sila? Perjudian tidak terkait dalam sila.
Jadi berjudi sampai habis-habisan, sampai jual istrinya, sampai jual anaknya, tidak melanggar sila. Sampai jual dirinya sekalipun juga tidak melanggar sila. Tapi judi itu dikatakan sebagai pintu gerbang kemerosotan, pintu gerbang kehancuran. Soalnya musibah, seburuk apapun musibahnya, orang yang didera atau orang yang menjadi korban musibah itu akan sekuat tenaga, akan sejauh memungkinkan menyelamatkan barang-barang yang sisa yang masih bisa diselamatkan. Mau banjir, mau gempa bumi, mau api atau apapun bentuk musibahnya, apa yang memungkinkan bisa diselamatkan, diselamatkan. Tapi orang judi, musibah judi ini, bukan apapun bisa selamatkan, apapun bisa dikorbankan. Termasuk dirinya sendiri juga bisa dikorbankan. Ini mana yang lebih bahaya? Musibah alam bencana atau bencana alam atau musibah karena berjudi? Sehingga kalaupun itu tidak melanggar sila, apakah itu sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kerugian? Bahkan ya terlepas dari itu sila atau tidak sila, terkait dalam sila atau itu dalam sila, orang yang dikenal sebagai penjudi kira-kira di mata masyarakat itu positif atau negatif? Negatif. Kira-kira orang yang dikenal penjudi akan dipercaya untuk diajak bekerja sama dalam urusan yang besar tidak? Urusan investasi 10M, 100M. Dan itu akan menjadi dampak bagi yang bersangkutan. Gitu. Ya memang itu judi kecil-kecil, katanya main-main. Ya. Biasanya kalau ini, saya judi cuma setahun sekali kok Bante. Bukan. Judi setahun sekali. Masa nggak tahu? Itu loh bola dunia. 4 tahun, 3 tahun atau 4 tahun sekali. Oh, sorry. 4 tahun sekali. Bola dunia. Itu mereka yang nggak ngerti judi jadi ngerti judi. Begitu ya Ibu ya. Cukup. Kalau misalnya pakai itu Nggak usah ditanyakan, dirasakan sendiri saja. Jadi yang itu membuat rasa malu itu menjadi hilang atau tidak, membuat rasa takutnya hilang atau tidak. Itu kriterianya, nggak usah ditanyakan apa bagaimana.